Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pengisian dokumen L2, dokumen Sensus Pertanian 2023, kelanjutan dari keluarga Pak Abdul Muiz, di mana pada video sebelumnya itu sudah saya sebutkan bahwa di bangunan ditempati oleh rumah tangga Pak Abdul Muiz itu ada 2 unit usaha perorangan. Jadi yang di sana itu ada Pak Abdul Muiz yang mengusahakan lahan sendiri dan ada Bu Baria yang mengusahakan lahan sendiri. Sehingga pengisian untuk Bu Baria itu akan seperti apa? Kalau teman-teman ingat ketika masa pelatihan yang lalu itu sudah disebutkan bahwa ketika dalam satu bangunan itu terdiri dari 2 unit usaha pertanian atau 2 L2 karena kedua orang tersebut mengusahakan lahan sendiri-sendiri dengan resiko masing-masing, maka dikatakan bahwa di dalam bangunan tersebut ada 2 dokumen L2 dan penulisannya adalah di halaman pertama, yaitu di blok 1 sampai dengan blok 2 rincian 215 itu kita hanya menyalin dari dokumen yang pertama. Yang dokumen pertamanya dalam kasus Ibu Bariah ini adalah dokumen dari keluarga Pak Abdul Muiz. Jadi apa yang tertulis di dokumen Pak Abdul Muiz itu kita salin lagi ke dokumen L2 satu lagi yang akan kita pergunakan untuk mendata atau meminta informasi mengenai kegiatan usaha pertanian dari Bu Baria. Dan di sini karena kita cuma sifatnya menyalin, di halaman pertama ini semua isiannya sama, termasuk ke rincian 210 di mana di situ menanyakan apa aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di rincian 203. Jadi semuanya harus kita tanyakan sampai ke rincian 214 dengan catatan bahwa yang kita tanyakan itu adalah untuk umur-umur yang sudah diberikan dalam dokumen. Jadi rambu-rambunya tetap kita patuhi dan kita isi sampai 214 ketika anggota rumah tangga yang di rincian 203 tadi bukan orang yang mengusahakan tanaman pertanian sendiri. Lalu kita langsung bergerak ke halaman kedua di blok 3. Di blok 3 kanan atas, teman-teman jangan lupa untuk menyalin dokumen tersebut, identitas tersebut itu menyalinnya dari halaman blok 1, halaman pertama tadi, rincian 101 sampai dengan 108-nya ambil dari halaman pertama. Tapi rincian 301 itu adalah 02. Isinya maksud saya. 02 kenapa? Karena Ibu Bariah adalah unit usaha pertanian kedua yang ada dalam bangunan yang sedang kita data. Bangunannya keluar rumah tangga Pak Abdul Muiz itu yang pertama unit usaha pertanian adalah Pak Abdul Muiz. Dokumen L2-nya sudah kita bahas pada video sebelumnya. Lalu unit usaha kedua di bangunan Pak Abdul Muiz adalah Bu Baria. Makanya 301-nya kodenya 02. Lalu untuk nama pengelola sama nick yang kita tanyakan, nomor HP juga kita minta, email ketika tidak ada dibuat strip, lalu jumlah hari kerja. Beberapa waktu yang lalu saya ditanyakan bagaimana cara menghitung hari kerja. Jadi hari kerja adalah setiap hari atau berapa hari dari orang yang ada di rincian 302 dalam hal ini Bu Baria itu mengerjakan tanaman pertaniannya. Apa yang dia usahakan itu yang dia jual dalam kurun waktu 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023 itu menghabiskan berapa hari. Sistem penghitungannya bagaimana? Di buku pedoman itu disebutkan bahwa jika Bu Bariah itu mengusahakan atau mengurus atau merawat tanaman pertaniannya 1 jam saja sehari, itu sudah dihitung 1 hari. Jadi berapa banyak harinya dalam setahun Ibu Bariah itu mengurus tanaman pertaniannya adalah dengan kita menanyakan biasanya Ibu Bariah ini mengurus lahannya itu dalam seminggu berapa hari. Lalu kita bisa mengalikannya dalam sebulan. Ketika dalam sebulan kita kalikan lagi ke setahun kali 12. Tapi teman-teman jangan lupa dengan catatan bahwa di bulan-bulan tertentu, misal di awal tahun mungkin di
pergantian tahun itu rata-rata ada yang tidak berkebun lah istilahnya. Lalu di momen-momen seperti Ramadan dan Idul Fitri itu juga biasanya intensitas ke kebunnya juga berkurang. Nah, di situ bisa teman-teman kurangi lagi angkanya hari kerjanya tadi dengan momen-momen yang seperti itu. Dan jangan lupa momen-momennya ketika mereka harus berbaur dengan masyarakat. Misalnya mereka harus membantu tetangga yang hajatan, atau mereka harus membantu tetangga yang ada musibah, atau menjenguk orang sakit, atau mungkin malah yang bersangkutan yang sakit. Sehingga itu juga mengurangi poin-poin atau hari-hari di mana kita menghitung hari kerja tadi. 307 seperti biasa, 308 juga sama dengan pengisian dari keluarga Pak Abdul Muiz. 309 juga sama, tapi dari 311 sampai dengan 324 itu adalah pertanyaan mengenai lahan yang dikuasai Bu Bariah. Jadi dari awal kita harus pisahkan lahan yang diurus Pak Abdul Muiz, kita tulis di dokumen Pak Abdul Muiz. Lahan yang diurus oleh Bu Bariah kita tulis di dokumen Bu Bariah. L2-nya sudah berbeda. Di sini saya buat ilustrasinya bahwa Bu Bariah ini punya lahan pertanian 2 bidang, di mana satu bidang itu isinya ada satu bidang di tempat yang sama dengan luasnya kurang lebih 11.000 meter persegi. Itu terdiri dari tanaman hortikultura semusim, lalu terdiri dari tanaman kehutanan seperti kayu-kayuan. Sehingga di baris pertama ini sudah saya pisahkan, itu satu bidang sendiri. Jadi kita memisahkan bidang adalah dengan cara apakah lahan si Bu Bariah itu ada dibatasi yang namanya jalan, ada yang dibatasi yang namanya sungai, atau ada yang dibatasi dengan yang namanya batas desa kelurahan. Ketika katanya tidak ada yang seperti itu, artinya lahan tersebut adalah lahan satu bidang. Tapi kalau katanya ada, baru kita pisahkan menjadi 2 atau 3 bidang. Itu informasi seperti itu yang tahu adalah Bu Bariah atau keluarga Bu Bariah. Lalu lahan yang dikuasai kedua adalah mengenai lahan yang dia jadikan seperti kolam ikan. Jadi kolam ikan itu dia ada kolam berapa kali berapa, itu luas bakunya yang kita tulis di blok 3. Bukan berapa kali lahan apa kolam itu diisikan dengan macam-macam ikan. Ada itu. Kalau untuk blok 3 adalah luas baku. Lalu di 401. 401 ini tadi sudah saya sebutkan bahwa ilustrasi di sini adalah Bu Bariah mengusahakan tanaman semusim. Karena beberapa waktu lalu ada yang menanyakan bagaimana cara pengisian bayam yang panennya hampir setiap hari dan nanamnya juga hampir setiap bulan. Itu di sini saya buat ilustrasi bahwa Bu Bariah adalah orang yang mengusahakan tanaman bayam dan bayamnya dijual. Jadi karena sepanjang tahun lahan yang 1000 meter persegi itu ditanamin bayam, hanya ada salah satu supron saja yang dijadikan tanaman campuran atau cumpang sari, maka di sini saya buat bayam itu dituliskan sebanyak berapa supron. Berapa supron dulu kuncinya yang pertama, karena kita mulanya adalah dari supron 2 2022, supron 3 2022, lalu supron 1 2023. Ini sudah 3 supron, karena dalam 3 supron ini dia ada nanam dan ada panen. Lalu kita mundur sedikit ke belakang, di mana Bu Bariah ada menanam bayam. Jadi kita mundur dikit ke belakang ketika Bu Bariah menanam bayam di supron 1 2022, tapi panennya di supron 2 2022. Seperti nanamnya itu di April, tapi panennya di Mei. Nanamnya di April dan panen di Mei itu artinya kita sudah harus menambahkan satu baris lagi untuk supron yang ditanam di supron 1 2022. Kenapa? Karena masa panennya itu masuk ke dalam rentang waktu yang ditetapkan, yaitu 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023. Itu sudah 4 baris. Nah, baris kelima adalah ketika Bu Bariah menanam bayam di supron 1 tahun 2023, yaitu April 2023, tapi belum panen. Maksudnya panennya itu sudah di Mei 2023
Sementara Mei 2023 bukan rentang waktu yang dicakup dalam kegiatan sensus pertanian 2023. Maka baris kelima ini tetap kita catat, tapi hanya sampai di kolom 409 saja dengan kode 0, lalu langsung lompat ke kolom 421 dengan kode 0 juga. Itu kalau dia panennya berulang seperti bayam. Selanjutnya adalah di blok 5, karena Bu Bariah memang tidak ada mengusahakan tanaman hortikultura tahunan dan perkebunan tahunan, maka 501 itu langsung kita buat kode 2. Dan jangan lupa di halaman ketiga ini di kanan atas juga ada kode identitas yang kita salin tadi dari halaman pertama atau halaman kedua yang sudah kita buat. Lalu di blok 6 kanan atas juga ada identitas mengenai wilayahnya, di mana wilayah Bu Bariah tinggal. Lalu blok 6 ini kita juga jawab seperti biasa, adakah peternakannya. Kalau kasus Pak Abdul Muiz, dia memelihara ayam kampung, di mana ayam kampungnya tidak dijual ataupun dijual, tapi karena yang mengusahakannya itu adalah Pak Abdul Muiz, maka itu cukup ditulis di Pak Abdul Muiz saja. Ketika dia dijual itu udah jelas-jelas Pak Abdul Muiz yang ngurusnya. Oke, ketika tidak dijual dan diurus bersama-sama, maka posisi ayam kampung tadi hanya ditulis di salah satu saja. Boleh di dokumen Abdul Muiznya, boleh di dokumen Bu Bariah. Kalau ditulis 2, nanti kita ibaratnya menghitung satu ayam jadi 2 kali. Jadi ibaratnya kita double counting, makanya dia hanya ditulis di salah satu dokumen. Demikian juga ketika di dalam rumah Pak Abdul Muiz itu ternyata ada anjing, ada kucing, ada burung, atau ada hewan peliharaan yang lain, itu hanya dihitung di salah satu dokumen saja, mau dokumen Bu Bariah atau dokumen Pak Abdul Muiz. Semuanya itu dihitung satu kali, hanya satu kali dokumen, bukan di kedua dokumen yang ada, agar tidak terjadi yang namanya double counting. Dan yang perlu diingat adalah ketika peliharaan tersebut hanya bersifat hobi, di dokumen L1 rincian mengenai L1 yang rincian mengenai peternakan itu di kolom 13, itu teman-teman perhatikan bahwa yang diinginkan di dokumen L1 adalah apakah ada ART yang memelihara atau menguasai atau melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual atau ditukar. Jadi di blok 5A dokumen L1, peternakan itu hanya kita catat kode 1 ketika ternak tersebut dijual. Jadi ketika ternaknya hanya untuk hobi, maka di dokumen L1 untuk baris Pak Abdul Muiz itu tandanya strip ketika tidak dijual, bukan tanda 1, walaupun di dokumen L2 nya muncul gitu, ketika tidak dijual hanya dia muncul saja tapi nanti sebagai hobi. Lalu di berikutnya ada halaman berikutnya, halaman kelima, itu di kanan atas juga ada identitas yang harus kita salin. Dan di sini tadi saya ilustrasikan bahwa Bu Bariah itu mempunyai tanaman kehutanan yang berupa kayu jati. Makanya di sini di blok 701 langsung dijawab iya karena dia memang mengusahakan kayu jati. Lalu di 702 sampai 711 itu kita jawab seperti biasa, di mana untuk kondisi utama tanaman, apakah dia tunggal ataukah dia campur sari atau asosiasi, kita hanya bisa menanyakan kepada si responden atau keluarganya. Lalu umurnya juga responden atau keluarganya yang tahu, tapi di sini saya ilustrasikan adalah kayu jati Bu Bariah belum dijual. Ibaratnya memang belum ditebang, jadi belum ada yang dijual sama sekali. Makanya di 711 itu 0, lalu langsung lompat ke 719, juga kodenya 0 karena kayu jati tadi belum dijual. Nah, di sini di blok 7 teman-teman juga harus ingat bahwa 717 dan 718 itu hanya diisi ketika misalnya Bu Bariah ada mengusahakan pembibitan dan bibit jatinya dijual, itu baru diisi. Lalu 716 adalah ketika sistem pemanennya diijonkan atau ditebaskan, makanya 716 diisi. Dari 719 itu adalah 720 kita menanyakan produksi ikutan. Produksi ikutan untuk kayu jati bisa berupa daun jatinya
atau berupa ranting-ranting jati yang jatuh dan akhirnya dijadikan kayu bakar. Nah, dari penegasan-penegasan yang ada, katanya kayu bakar yang diperoleh dari kayu jati yang dikumpulkan tadi itu dan digunakan untuk memasak di rumah itu juga walaupun tidak dijual tetap dicatat sebagai produksi ikutan ketika dia ada memanfaatkan kayu bakar dari ranting-ranting kayu jati. Dan produksi ikutan lainnya adalah berupa daun jati yang juga dijual, karena tahu saya daun jati itu bisa digunakan untuk pembungkus makanan. Jadi daun-daun jati yang dijual itu juga kita jadikan sebagai produksi ikutan. Dan jangan lupa bahwa ketika nanti ada kayunya sudah ditebang adalah bahwa untuk satuan produksi kayu yang sudah ditebang ini adalah berupa pohon atau kayu bulat. Nah, itu ada di aplikasi kode dan tinggal kita terjemahkan kodenya apa ke dalam dokumen. Dari blok 7 langsung ke blok 8, kanan atas juga ada identitas, dan 801 juga jawab dulu, jangan sampai kosong. Kalau sampai kosong saya jamin dokumennya akan error tanpa teman-teman jawab, tapi di bawahnya ada isian, itu juga akan mengakibatkan ya tambahan kerjaan buat tim editing coding karena di bawahnya ada isian tapi 801 nya belum dijawab. Jadi kalau untuk ikan saya ilustrasikan bahwa Bubariah itu mengusahakan nilai air tawar, kodenya kita cari, jenis budidayanya itu adalah ada di bawah 804 pembesaran di air tawar. Nah, di sini saya anggap bahwa ilustrasi saya Ibu Bariah ini membeli anakan ikan kecil lalu dilepaskan di kolam, dibesarkan lalu dijual. Itu artinya pembesaran. Jenis wadahnya saya pilih sebagai wadah tambak, luas baku. Nah, tadi seperti di blok 3, di blok 3 ada luas baku, maka di 806 juga luas baku. Jadi bukan luas berapa kali ikan dimasukkan dikali luas baku, bukan, tapi luas benar-benar kolam itu berapa sih? Nah, itu 806. Lalu kita isi terus sampai ke 815. Di 811 kenapa tidak diisi? Karena 811 hanya terisi kalau 810 berkode 2 dan atau 3. Sementara di sini 810 itu kodenya 1, makanya di 811 tidak diisi. Lalu di 817 adalah mengenai penangkapan ikan. Karena Bubariah hanya mengusahakan atau membudidaya ikan, maka untuk penangkapan ikan ini tidak ada di dokumen Bubariah, atau dalam artinya kata lainnya Bubariah ini tidak ada menangkap ikan di sungai ataupun di tempat-tempat penangkapan ikan di sawah gitu, memang tidak ada, sehingga dia tidak perlu diisi kalau untuk penangkapan ikan. Lalu blok 9 itu juga mengenai jasa pertanian. Jadi jasa pertaniannya ini jasa pertanian yang khusus dikerjakan oleh Bubariah, tidak kita kombinasikan dengan punya Pak Abdul Muiz. Jadi selama kurun waktu 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023 ada nggak Bubariah ini menerima pekerjaan sebagai orang-orang yang bergerak dalam jasa pertanian, seperti dia sebagai koordinator dipercayakan orang untuk memanen kopi. Nah, dia sebagai koordinator ini mengajak teman-temannya, yuk bantu saya dapat borongan untuk memanen kopi Pak A. Nah, dia Bubariah ketika ada seperti itu, dia sebagai koordinator dan dia menanggung resiko ketika nanti hujan, orang-orang yang dia ajak itu tetap harus dia bayar, tapi kerjanya nggak bisa karena hari hujan. Itu resikonya ada seperti itu, maka Bubariah dicatat sebagai orang yang juga mengusahakan jasa pertanian. Tapi kalau tidak usah, karena jasa pertanian ini sudah ditetapkan dalam aplikasi kode itu seperti orang-orang yang pemanenan, pengolahan lahan dengan menggunakan hand traktor gitu, atau penebangan kayu bulat, kayu jati tadi gitu dengan menggunakan mesin yang untuk biar cepat memotong pohon gitu, itu juga masuk jasa pertanian itu, tapi jasa pemanenan. Lalu ada pertanyaan juga yang mengatakan apakah header padi masuk ke jasa pertanian?
Heller padi bukan masuk ke jasa pertanian, tapi masuk ke sektor industri. Jadi juga tidak dicakup dalam kegiatan sensus pertanian 2023. Dari 901A kita lompat ke 902A, menanyakan bibit rekayasa genetik. Lalu ketika tidak juga langsung ke 903. Nah, dari situ kita ke blok 10. Blok 10 semuanya sama. Kita tanyakan kepada Bu Bariah dan seperti kita menanyakan kepada Pak Abdul Muiz, apa saja yang dia terlibat dalam usaha pertaniannya dia itu, apakah dia mendapatkan bantuan, apakah dia mendapatkan penyuluhan, apakah dia menggunakan pupuk, apakah dia menggunakan pestisida. Itu semuanya kita jawab seperti biasa, seperti kita mengisi dokumen untuk Pak Abdul Muiz. Dan jangan lupa untuk 1006A itu jawaban bisa multiple. Jadi ketika Bu Bariah menggunakan pupuk urea lalu menggunakan kotoran dari hewan, maka isinya kita buat 1,6. Jangan lupa juga dibulatkan. Di 1006C juga sama perlakuannya. Ketika dia menggunakan lebih dari satu pestisida, maka dibuat nanti dilingkari dulu pestisida yang digunakan, baru nanti dibuat 2, berapa ketika ada pestisida yang lain. Di sini saya hanya ilustrasikan dia hanya menggunakan herbisida tanpa ada yang lain-lainnya, makanya isinya hanya 2 saja kodenya. Blok 10 masih ada kelanjutannya di belakang dan pengisiannya juga masih sama. Kita lingkari dulu dan pindahkan ke kotak karena itu adalah standar penulisan kegiatannya BPS, itu dilingkari dulu baru pindahin ke kotak, dan itu wajib, SOP-nya wajib. Jadi semuanya kita ikuti prosedurnya, lingkari, pindahin ke kotak. Karena kalau kita sudah lingkari lupa mindahkan, itu kita masih ingat jawabannya, masih ada historinya. Tapi kalau kita tidak melingkari dan tidak memindahkan, tidak ada isian di kotak, artinya seperti secara tidak langsung mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut belum ditanyakan. Itu analoginya lah, kayak analogi gitu. Lalu di blok 11 adalah catatan. Jangan lupa di catatan ini ditulis komoditas apa saja yang diusahakan oleh Bu Bariah. Bu Bariah saja, bukan sama Pak Abdul Muiz. Jadi kita benar-benar harus memisahkan unit usaha Pak Bu Abdul Muiz, unit usaha Bu Bariah itu sendiri-sendiri. Blok 12 juga, dan jam selesai wawancara, karena jam mulai wawancara tadi ada dan itu adalah jam pertama kita mendata ke Pak Abdul Muiznya, maka jam selesai wawancara kita seperti menyambung saja. Selesai dokumen Pak Abdul Muiz jam berapa, nah nanti selesai jam wawancara untuk Bu Bariah, kita tambahkan saja dari rentang waktu yang Pak Abdul Muiz tadi. Maksudnya ibaratnya kita selesai di rumah Pak Abdul Muiz itu pulangnya nanti jam berapa, ibaratnya seperti itu. Lalu jangan lupakan yang namanya keterangan petugas dan keterangan PML-nya juga nanti ketika sudah sampai di dokumen ini ke PML. Itu yang bisa saya bagikan mengenai pengisian ketika dalam bangunan tersebut ada 2 unit usaha pertanian. Semoga informasi dari saya ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.